Kata konten akan selalu berkaitan dengan media sosial seperti TikTok, Instagram, atau bahkan YouTube. Nah, di masa saat ini, banyak para remaja yang berbondong-bondong ingin membuat konten yang menarik supaya viral. Nah, bukan hanya para remaja, tapi orang tua dan juga anak-anak. Nah, konten yang dibuat juga cukup bervariasi, seperti halnya konten edukasi, konten bagaimana kehidupannya, dan juga bahkan ada juga yang hanya konten yang cuma joget-joget di depan layar. Nah, bukan hanya para remaja, banyak sekali pelaku usaha yang menjadikan media ini sebagai ajang promosi produknya, untuk dimana untuk mengenalkan produknya ke khalayak umum. Nah, salah satunya yaitu ada tempat wisata di wilayah Nganjuk yang bernama Jolotundo Glamping dan Edopark, yang dimana hingga saat ini memiliki banyak sekali pengunjung. Nah, kali ini kita akan berbeda bagaimana strategi yang dilakukan Jolotundo untuk menarik banyak pelanggan itu. Di sini kita akan melakukan analisis lingkungan internal dan juga eksternal. Yang pertama adalah analisis lingkungan internal dari Jolotundo. Nah, konsep dari wisata ini yaitu memadukan antara tempat penginapan, taman edukasi, kafe, dan juga tempat makan. Perpaduan antara keempat tempat ini menjadikan Jolotundo memiliki daya tarik tersendiri, dan ada juga dampak ekonomi lokal, di mana Jolotundo ini mengambil tenaga kerja yang ada di daerah tersebut sehingga dapat mengembangkan ekonomi lokal yang ada di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal pada Jolotundo. Terdapat persaingan antar destinasi. Nah, letak dari tempat wisata Jolotundo itu sendiri cukup strategis, di mana terdapat di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tempat itu cukup strategis, tetapi di sekitar situ banyak destinasi lain yang juga cukup menarik, seperti halnya Studo, Roro Kuning, dan juga banyak lagi. Yang berikutnya ada perubahan tren konsumen. Nah, konsumen itu ingin memiliki pengalaman yang berbeda ketika berkunjung pada suatu tempat. Yang berikutnya yaitu analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jolotundo itu memiliki identitas sendiri yang unik, yaitu memadukan antara tempat penginapan, tempat makan atau juga kafe, dan juga taman edukasi. Nah, ini menjadi unik karena di daerah situ belum banyak yang memadukan keempat tempat ini. Yang berikutnya yaitu weakness atau kelemahan. Nah, Jolotundo itu masih dalam tahap pengembangan, di mana Jolotundo belum siap untuk menerima lonjakan pengunjung yang banyak per harinya, di mana itu akan mengakibatkan penurunan kualitas dari Jolotundo. Nah, yang berikutnya yaitu oportunis atau peluang. Nah, Jolotundo itu memiliki peluang untuk menjadi tempat wisata unggulan, di mana ia memiliki identitasnya sendiri, yaitu memadukan keempat tempat tadi. Nah, dan juga dapat meningkatkan pengunjung perharinya dengan melakukan promosi melalui media sosial. Yang selanjutnya yaitu threat atau tantangan, di mana akan ada pesaing baru yang mungkin muncul yang menyuguhkan konsep yang serupa dengan Jolotundo. Berikutnya yaitu rumusan strategi. Ketika kita melihat bahwa Jolotundo ini memiliki keunikannya sendiri, yaitu memadukan antara kafe, tempat makan, dan juga tempat penginapan, ia juga memiliki taman edukasi. Nah, ini menjadi terobosan yang cukup menarik karena pengunjung tidak diharuskan untuk menginap di tempat penginapannya, juga tidak diharuskan untuk membeli makanan atau minuman, tapi
bisa juga hanya sekedar menikmati taman yang ada di Jolotundo itu juga menjadi suatu kelebihan yang disuguhkan atau yang unggul dalam Jolotundo ini. Nah, yang terakhir yaitu implikasi yang harus dilakukan Jolotundo dalam meningkatkan pengunjung atau meningkatkan kualitasnya juga. Nah, di sini yang pertama yaitu kualitas layanan, di mana di sini Jolotundo harus melakukan pelatihan pada karyawannya dan juga melakukan evaluasi pada operasionalnya agar Jolotundo ini siap untuk lonjakan pengunjung yang sangat drastis pada perharinya. Yang berikutnya yaitu branding di media sosial, di mana itu sendiri sudah dilakukan Jolotundo, di mana Jolotundo memiliki tim khusus media sosial untuk melakukan promosi dan juga branding untuk Jolotundo itu. Nah, yang terakhir, yang berikutnya yaitu peningkatan infrastruktur, di mana Jolotundo harus selalu mengupgrade tempatnya agar pengunjung tidak merasa bosan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan lingkungan, di mana ini sangat penting untuk keberlanjutan dari tempat wisata Jolotundo itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.